sih yang udah di-request sama teman-teman. Sebenarnya langsung kuturutin requestnya karena setelah aku cross check lagi emang aku nggak pernah sih bahas ini. Padahal aku juga relate waktu itu pada masanya. Soal toxic friendship. Ini sebenarnya sama resenya dengan toxic relationship. Pokoknya yang toxic tuh emang rese. Udah rese, nyebelin, makan hati, bikin ngebatin, bikin overthinking, bikin insecure, bikin hidup jadi gak sehat. Jelas, namanya juga toksik, racun. Racun di dalam tubuh aja perlu dikeluarin. Apalagi hubungan kita sama orang lain. Toxic friendship. Ini sering banget terjadi di hampir semua jenis pertemanan. Iya gak sih? Enggak ya? Soto ya? Ya hampir semua orang pasti ya pernah lah mengalami toxic di sebuah pertemanan mereka. Untuk beberapa orang mereka suka gonta-ganti temen, gonta-ganti circle pertemanan ya biasanya alasannya ya karena gak nyamannya itu pasti lahir karena hubungan yang toxic ini. Sebenarnya macem-macem ya. Yang ku tahu tuh jenis toxic friendship tuh itu macem-macem. Cuman yang pernah aku alami, ini aku akan share dulu. Kalau misalkan ada yang kelewat nanti aku mention juga. Jadi aku beberapa kali mengalami yang namanya toxic friendship yang membuatku akhirnya jadi nggak punya banyak teman. Let's say temanku tuh bisa dihitung jari bahkan nggak lebih dari 10 orang. Kayak ya udah kenal tapi untuk jadi definisi temen itu cuman sedikit banget, sangat sempit. Beberapa orang akan bilang, lo gak pinter bergaul sih San, jadi temen lo dikit. San, lo tuh butuh banyak temen tahu di hidup ini tuh temen tuh penting. Well, that's right, punya banyak temen, it's really a good thing. Tapi kalau semakin banyak temen, semakin banyak juga toksiknya, kayaknya buat apa sih? Dan aku bakal kasih tipsnya, kenapa sampai hari ini akhirnya aku menemukan friendship, the real friendship yang ternyata suits banget ke aku, sangat bikin aku nyaman, gak mengubah aku, ya bisa dibilang almost perfect. Jadi pertemanan yang sempurna ini dibangun karena ketidaksempurnaan kita. Keren kan? Oke, pengalamanku waktu itu adalah sebenarnya definisi toxic tuh apa ya, kadang orang anggap itu bukan toxic, buat kita toxic ya itu nggak apa-apa karena makna toxic buat tiap orang beda karena perasaan tiap orang beda, sensitifnya tiap orang beda, cara mereka menanggapi dan mendengar sesuatu juga berbeda. Jadi mungkin ini akan membuat kalian kok gitu doang toxic sih, menurut gue biasa aja. Ya balik lagi, kadar pemakluman tiap orang pasti nggak akan sama dengan orang lain, jadi ya kita hargai aja. Oke. So, aku waktu sekolah dulu beberapa kali merasakan merasa tersingkir dari beberapa circle pertemanan. Tersingkir di sini, pertama aku selalu yang tidak dianggap, dan ini gak enaknya punya temen segerombol gitu ya. Maksudnya dari segerombol pertemanan tuh aku sering banget jadi nomor terakhir, jadi opsi terakhir. Yang kalau misalkan ada disuruh bikin kelompok belajar itu pasti aku nggak ditarik gitu. Padahal misalkan kita temenan nih, terus nanti bu guru bilang ayo kalian bikin kelompok kayak 4-4 gitu, mereka nggak ngajak aku. Nanti kalau misalkan lebih baru yaudah sana masuk sini, sana sini aja gitu. Dan itu nggak terjadi sekali dua kali, it's always happen all the time. Tiap kali ada suruhan dari guru untuk bikin kelompok. Mungkin itu buat sebagian orang kayak apaan sih, lebay loh, kan masih ada kelompok lain. Pada saat itu enggak sih, it was make me sad. Itu sangat bikin aku sedih karena kayak pernah gak sih di momen kita tuh selalu ada buat teman-teman kita,
Kita selalu yang mengutamakan teman-teman kita, but then in the other way, mereka never treat us the same way. Bahkan untuk hal kayak gini kita nggak pernah dianggap. Kayak misalkan makan di kantin, kalau pada ngobrol terus misalkan aku nimbrung, itu pasti nggak ditanggepin. Sedangkan yang lain tuh kalau misalkan ada apapun dikit tuh langsung pada heboh, ngerti gak sih? Ngerti kan perasaan nggak dianggap dan nggak diinginkan? Itu nggak enak banget. Terus kayak misalkan waktu dulu aku awal-awal suka nulis, itu semua temen-temenku yang aku kira mereka temenku dalam kutip, itu pasti aku yang udah mengira responnya, wah pasti mereka akan ini nih, akan muji gitu, atau at least akan memberiku saran, ini kira-kira tulisannya yang bagus gimana ya gitu. Tapi nggak terjadi, malah mereka bilang, ngapain sih lo nulis-nulis kayak gitu San, aneh banget, alay lo, bla 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 bla. Aku males banget inget kata-katanya, yang jelas itu yang paling melekat di kepalaku. Yang alay lah, yang aneh, yang gak penting. Tiap kali aku post tulisanku di sosial media, they said, San, ini mending di delete aja San. Ini aja bikin feed Instagram gue gak enak. Ya, some kind like that. Awalnya 1-2 kali, akhirnya aku berpikir bahwa oh mungkin memang mengganggu dan gak seharusnya tulisan-tulisanku yang kayak gini ku bagikan di sosial mediaku. Jadi kadang beberapa orang gak maju justru karena teman terdekatnya sendiri. Kebayang gak betapa menyeramkannya ketika orang lain yang gak kenal kita percaya sama mimpi kita, tapi orang yang paling dekat sama kita justru menjatuhkan itu. Itu horor sekaligus berbahaya. Ibaratnya monster tuh nggak cuma nakutin tapi juga bisa nelen kita hidup-hidup kalau kita mengizinkan si monster ini untuk nelen kita. Dan itu yang pernah aku rasakan. Aku mengizinkan monster-monster ini untuk mengunyahku hidup-hidup ya. Untuk aku akhirnya menerima bahwa ya udahlah, emang tulisan gue jelek. Emang harusnya gue gak perlu ngeganggu orang-orang dengan tulisan-tulisan sedih gue ini gitu. Ya, aku ditelan sama monster itu. Sampai itu terus berjalan, aku hidup di dalam perut si monster ini. Aku ngerasa kok gak ada hal baik yang bisa gue dapetin ya gitu. Paham gak sih? Ada turning point aku yang membuatku akhirnya bertanya-tanya gitu. Nih gue sebenarnya butuh mereka gak sih? Sebenarnya kalau gue gak sama mereka, kalau aku gak temenan sama mereka tuh aku baik-baik aja gak sih? Aku tuh bertanya-tanya kayak gitu. Nih aku selama ini selalu ngikutin mereka, pokoknya apapun yang mereka lakuin aku ngikut, mereka nyuruh aku apa aja aku ngikut. Karena apa? Karena aku segitu takutnya gak punya temen. Right, that was scary and that was totally wrong, I know. But this is my journey, so I will tell you though. Jadi itu yang kurasain, aku ngerasa gimana pun caranya gue harus memperjuangkan pertemanan ini karena gue gak punya temen gitu. At that moment I was think about that. Yang kepikiran cuman itu. Jadi mau itu sakit, mau sedih, mau nyesek, ya telan-telan deh, yang penting aku tetap jadi temen mereka. Sampai itu tadi aku mikir, aku ngebayangin aja gitu, maksudnya gimana ya kalau aku nggak temenan sama mereka, kira-kira hidupku kayak gimana ya. Aku mikir dan itu emang membutuhkan banyak waktu ya kalau aku pribadi, karena mungkin orang yang punya temen dan disukai banyak orang itu nggak akan relate, karena ini perasaan, aduh ini yang denger kalau pernah ngalamin pasti tahu betul rasanya gimana. Kayak kita sangat pengen jadi temen mereka tapi mereka men-treat kita dengan buruk, jadi tuh serba salah juga, bingung juga gitu. Padahal I love them as friends, tapi mereka nggak bisa memberikan itu ke aku, jadi lama-lama bikin aku mempertimbangkan banyak hal. Apa gue sendiri aja ya, maksudnya
Apakah aku akan lebih baik tanpa mereka? Apakah aku akan baik-baik aja kalau nggak ada mereka? Dan pada saat itu keputusanku tuh antara dua hal, antara tulisanku atau teman-temanku. Bingung kan? Itu sebenarnya harusnya yang benernya aku nggak perlu milih. Tapi karena pada saat itu ketika teman-temanku membuatku merasa harus mendapatkan hal yang tidak seharusnya aku dapatkan, aku jadi mempertimbangkan itu balik gitu. Karena ternyata menulis semua hal yang berkaitan dengan tulisan bisa jadi teman yang jauh lebih baik daripada mereka. Aku memutuskan untuk oke, I choose my writings. Aku memilih tulisanku. Serah mereka mau benci aku, mau musuhin aku, mau nggak nganggep aku, terserah, karena selama ini pun aku nggak ngerasa punya teman yang bener-bener teman. Terus ya udah, aku sendiri, dan aku ngerasa ya ibarat aku selama ini hidup di dalam perut monster nih. Terus keluar, menghirup udara bebas kayak, wow, I can finally do anything that I want. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku mau tanpa takut menyakiti dan mengganggu kenyamanan banyak orang, terutama teman-temanku yang ternyata nggak teman-teman banget sih. Sampai akhirnya ya aku ada di hari ini. Aku di hari ini karena waktu itu aku berani memutuskan untuk berteman aja sama diriku sendiri doang. Karena teman yang baik sebenarnya nggak pernah kemana-mana. Dan itu yang kurasain waktu akhirnya aku nemuin teman-temanku yang kayak kalian udah tahu semua, yang sampai sekarang berarti pertemananku sama mereka udah almost 11 years. Dan itu yang menarik sih. Jadi dari ketidaksempurnaan masing-masing dari kita itu bisa menyempurnakan sebuah pertemanan. Nggak ada lagi perasaan nggak enak ke temen karena sama mereka beneran kayak kakak adik aja. Yang misalkan kalaupun berantem tuh yang berantem ngerti kan, yang nggak pernah dibawa pakai perasaan, ya udah aja gitu. Kalau kamu berada di toxic friendship yang mungkin gak aku mention di kejadian yang ada dalam hidup aku, karena banyak ya jenisnya ya. Apa sih, kayak misalkan punya temen yang ketika kita lagi berusaha untuk bangkit dari sesuatu, tapi dengan dengan topeng bercandanya mereka akan kayak menyepelekan, ngetawain, menganggap itu nggak penting dengan dalih bercanda kayak, ya lo gitu doang baper, sama gue aja lo baper. Iya, ya namanya juga perasaan bro, menyakitin gue, mau gak sih? Ya kan, maksudku kayak hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bikin kita takut kehilangan teman, padahal kita perlu menghilangkan racun itu gitu. Temen tuh nggak kayak gitu tahu. Jangan yang namanya toxic friendship apapun itu, jelas masih banyak yang gak aku sebutin di sini. Yang jelas kalau kamu berada di sebuah hubungan pertemanan yang kamu tahu itu nggak sehat, yang di dalam pertemanan itu tuh kamu kebanyakan sakitnya, kebanyakan ngebatinnya, you better go out girl. You better leave that kind of friendship. Karena kamu gak layak diperlakukan kayak gitu. Untuk apa takut gak punya temen tapi justru kehilangan diri sendiri? Buat apa? Buat apa banget? Lebih baik sendiri. Ini tuh yang perlu digarisbawahi ya, bahwa untuk beberapa momen kita gak punya temen dan sendirian terus tuh gak masalah loh. Jika pilihan itu bisa membuat kamu merasa lebih baik lagi, it's better, it's way better. Karena itu yang kurasain. Ketika udah tahu, oke, ini udah bikin gue nyesek dan selalu terjadi berulang kali, kayaknya emang lebih baik sendiri dulu deh. Sendiri menyiapkan mimpi, mengurus mimpi yang tertunda karena kita terlalu fokus untuk memikirin perasaan teman-teman kita sendiri yang bahkan gak mikirin kita. Dan aku bakal bilang lagi bahwa kadang tuh bentuk teman sejati emang kita nggak pernah gitu, kita nggak pernah nganggep dia teman, padahal dia yang selalu ada di situ, yang kalau kita chat selalu bales, selalu ngerespon baik, selalu nanya kita ada apa, kita kenapa. Itu sih yang perlu yang perlu dipertimbangkan dan dipikirkan ya, gitu ya. Jadi soal toxic friendship apapun kasusnya,
Pokoknya yang dibuang itu racunnya, bukan diri kita.